Halo, nama saya Arnold Jefferson, kelas 10 Kimia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia pra-aksara menurut zaman arkeologi dan geologi. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Pertama-tama kita akan membahas berdasarkan pada zaman geologi terlebih dahulu. Pembagian zaman menurut geologi ada 4 zaman, yaitu zaman Arkeozoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Zaman Arkeozoikum adalah zaman tertua atau zaman awal mula terbentuknya bumi, sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu, manusia pra-aksara masih belum ada karena bumi masih belum stabil. Zaman Paleozoikum merupakan zaman primer kelanjutan dari Arkeozoikum. Zaman ini terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini masih belum ada tanda kehidupan manusia pra-aksara, tetapi sudah ada kehidupan makhluk besar satu seperti bakteri dan sejenis amfibi. Zaman Mesozoikum disebut zaman sekunder atau zaman leptil, terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada masa ini masih belum ada kehidupan manusia pra-aksara, tetapi pada masa itu sudah ada makhluk-makhluk bertubuh besar seperti dinosaurus. Zaman Neozoikum diperkirakan berusia 60 juta tahun yang lalu. Pada masa tersebut, bumi sudah mulai stabil. Dan pada zaman tersebut terbagi 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter. Zaman Tersier dapat disebut sebagai zaman ketiga. Jenis-jenis binatang besar mulai berkurang dan telah hidup dari binatang jenis-jenis menyusui seperti monyet dan kera. Zaman Kuarter dapat disebut sebagai zaman keempat. Pada zaman tersebutlah mulai muncul tanda kehidupan manusia pra-aksara. Pada zaman tersebut terbagi 2 zaman lagi, yaitu zaman Pleistosen dan Holosen. Masa Pleistosen adalah zaman es, berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pada masa inilah kehidupan manusia mulai ada. Masa Holosen berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu. Pada masa tersebutlah mulai muncul Homo sapiens atau manusia cerdas seperti Homo wajackensis. Spesies tersebutlah yang merupakan nenek moyang dari manusia modern saat ini. Pembagian zaman berdasarkan arkeologi ada zaman batu tua atau disebut Paleolitikum, zaman batu tengah atau disebut Mesolitikum, zaman batu baru yang disebut Neolitikum, zaman batu besar disebut Megalitikum, dan ditambah lagi ada zaman logam. Zaman batu tua atau Paleolitikum, pada zaman ini manusia purba masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu yang masih kasar. Tempat tinggal manusia purba adalah nomaden atau selalu berpindah tempat tinggal. Mereka tinggal biasa di hutan atau di pohon. Lalu cara memenuhi kebutuhan mereka dengan cara food gathering, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Yang laki-laki tugasnya yaitu memburu, sedangkan yang perempuan tugasnya yaitu mengumpulkan makanan, dan mereka masih belum mengenal api.
hasil kebudayaan mereka yaitu kampak gegam, kampak pelimbas, kampak penetak, dan alat sepi bilah. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum, pada saat itu tempat tinggal manusia praasalan yaitu semi-sendeter, yaitu kadang berpindah, kadang menetap, dan mereka tinggal di gua. Cara memenuhi kebutuhan mereka yaitu dengan cara semi-food gathering, yaitu kadang-kadang berburu, kadang-kadang bercocok tanam. Pada masa itu, manusia praasalan sudah mulai mengenal namanya api dari gesekan batu, dan alat-alat mereka yang terbuat dari batu sudah mulai halus. Hasil kebudayaan mereka yaitu kampak Sumatera, alat dari tulang, sampah dapur, dan lukisan dinding gua. Zaman Batu Baru atau Neolitikum, pada zaman itu tempat tinggal manusia praasalan yaitu menetap atau sedenter. Mereka sudah menetap dan membuat rumah. Cara memenuhi kebutuhan mereka yaitu dengan cara food producing, yaitu bercocok tanam dan beternak. Hasil kebudayaan mereka yaitu kampak persegi, kampak lonjong, mata panah, dan gerabah dan perhiasan. Sudah diasah dengan halus alat-alatnya. Lalu revolusi kehidupan mereka yaitu perubahan dari food gathering menjadi food producing. Zaman Batu Besar atau Megalitikum, di zaman tersebut tempat tinggal manusia praasalan yaitu menetap juga atau sedenter, yaitu menetap dan membuat rumah. Cara memenuhi kebutuhan mereka yaitu dengan food producing juga, yaitu bercocok tanam dan beternak. Hasil kebudayaan mereka yaitu menghil, dolmen, sarkofagus, waruga, punden, berudak, arca. Ciri-ciri kehidupan mereka yaitu mulai mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Zaman logam disebut zaman logam karena alat-alat penunjang kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari logam. Zaman logam dapat dibagi menjadi 3 bagian, ya, antara lain zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga, pada zaman ini manusia purba sudah mampu memanfaatkan logam tembaga yang dapat digunakan untuk alat-alat rumah tangga. Zaman ini tidak terjadi di Indonesia, hanya terjadi di daerah benua Eropah. Zaman perunggu, pada zaman ini manusia purba sudah mampu membuat peralatan dari perunggu yang terbuat dari hasil campuran antara tembaga dan timah. Peninggalan mereka antara lain kampak perunggu, nekara, acar perunggu, dan perhiasan. Zaman besi, manusia purba pada zaman tersebut sudah mampu melebur biji besi yang dibentuk sedemikian rupa meskipun masih kasar. Okey, dari penjelasan yang saya jelaskan, ini menjawab satu pertanyaan, yaitu mengapa manusia praasalan sejak ada dalam perjalanan sejarah sangat dekat dengan alam. Karena pada masa itu manusia praasalan bertahan hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dari alam, dan tempat tinggal mereka biasanya berada di gua atau di hutan, sehingga mereka sangat dekat dengan alam.